Ini kependudukan catatan sipil tuh sangat berperan penting dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jika warga itu di usia 17 tahun, di hari hanya itu pencoblosan, berarti dia mempunyai hak juga. Betul. Hak untuk memilihnya itu. Akhir bulan juga kita bisa memastikan DPT Kabupaten Garut itu ada sekian dan penambahan juga pengurangannya itu selalu update per 3 bulan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Garut. Media informasi seputar pemilu dan layanan data kepemiluan untuk warga Garut. Pada episode kali ini, kita akan membahas sinergi antara KPU dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KPU Kabupaten Garut. Nah, sebelum masuk ke diskusi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu, saya Resip Elpapi yang akan membimbing diskusi kali ini. Saya berharap episode ini bisa memberikan gambaran kepada warga Garut terkait pemutahiran data pemilih berkelanjutan, sinergi antara KPU dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Untuk menggali lebih dalam, proses, tantangan, dan sinergi antar instansi, pada kesempatan ini telah hadir dua narasumber istimewa, yaitu Bapak Kabid Piat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Nah, dan narasumber kedua yaitu Bapak Yusuf Abdullah selaku Kepala Divisi Data dan Informasi di KPU Kabupaten Garut. Halo Bapak Yusuf. Halo. Terima kasih sudah datang pada podcast kali ini. Tiap hari. Bersama narasumber kita akan mengupas seputar pemutahiran data pemilih berkelanjutan ya. Nah, sebelum masuk ke topik utama, nah di sini ada Bapak Kabid nih Pak. Bapak Kabid tuh selaku Kabid di Dinas Kependudukan Catatan Sipil di Kabupaten Garut. Sebelumnya Bapak Kabid ini yaitu pernah menjadi staf TU di Bupati, tim Tata Naskah Dinas, dan Kasubag Umum, pegawai di Bapeda, dan sekarang menjabat sebagai Kabid di Disdukcapil. Ya. Nah Pak, pada kesempatan ini kan kita membahas tentang sinergi nih antara KPU dan Disdukcapil. Nah peran Disdukcapil ini sendiri kan data ya di Kabupaten Garut khususnya, itu seperti apa ya Pak? Ya, baik. Disdukcapil Kabupaten Garut ya selain mempunyai tugas dan fungsinya sebagai pencatatan sipil ya, terutama khususnya terkait dengan pencatatan baik itu peristiwa penting lainnya, dari mulai kelahiran, kemudian kematian, kepindahan, kedatangan, kemudian updating data dan lain sebagainya. Nah tentunya kalau misalkan dengan temanya yang kali ini kita melaksanakan podcast, dan kami pun di Disdukcapil bukan kali ini saja ya Pak Yusuf ya. Dari sebelum pemilu 2024 bahkan sekarang pun kita sudah mempersiapkan di 2030 pun kita sudah bersinergi gitu ya. Kita selalu mengupdate data dan kebetulan memang yang berhubungan dengan data itu yang adanya di bidang saya. Saya sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Jadi kalau punya tugas fungsinya itu, kalau diartikannya itu saya itu sebagai software, hardware, dan datanya di bidang itu. Jadi pasti yang berhubungan dengan data, pasti datangnya itu ke bidang saya. Dan saya sebagai penanggung jawab datanya itu sendiri. Nah data di Disdukcapil inilah data yang memang sebagai data bakunya gitu ya. Data bakunya bagi yang membutuhkan terkait dengan informasi kependudukan. Kenapa? Kalau misalnya dihubungkan dengan KPU, Disdukcapil berperan penting gitu ya. Karena data KPU semua berawalnya itu dari data
kependudukannya itu sendiri. Gitu ya. Jadi saya kalau misalkan boleh menggambarkan terkait beberapa poin utamanya, kenapa kalau misalnya di Sdukcapil itu mempunyai data kependudukan yang merupakan data yang satu-satunya resmi. Selain nanti berbicara terkait dengan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, bahwa data di Sdukcapil itu dipergunakan sebagai data perencanaan pembangunan, kemudian juga dipergunakan sebagai data untuk demokrasi terkait berhubungan dengan KPU ini sendiri. Saya pun akan menjabarkan terkait dengan beberapa data yang yang menjadikan dasar kami sebagai data bakunya untuk demokrasi ini khususnya di Kabupaten Garut. Yang pertama terkait dengan data di Sdukcapil yang bersifatnya itu by name by address. Di dalam data by name by address itu kita bisa mengetahui data dari mulai peristiwa-peristiwa penting lainnya. Dari mulai lahir, mati, pindah, datang, kemudian perubahan elemen-elemen data lainnya. Nah, ini secara real time itu dilaksanakan oleh di Sdukcapil. Nah, karena di Sdukcapil itu mempunyai aplikasi atau sistem yang namanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dipergunakan oleh di Sdukcapil seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Nah, data itulah yang nanti dipergunakan baik itu terkait dari jumlah penduduknya yang dipergunakan secara real time-nya oleh secara nasional maupun daerah. Dan data-data ini yang digunakan sebagai KPU untuk memastikan bahwa seseorang ini berhak gitu ya untuk mendapatkan haknya melalui dengan persyaratan-persyaratannya sebagai pemilih gitu kan ya. Nah, harus 17 tahun. Terus domisilinya berada tetap di satu wilayahnya itu. Masih harus hidup juga statusnya gitu kan ya. Jangan sampai ada temuan-temuan dan lain sebagainya. Nah, itulah fungsinya kalau misalnya salah satunya dari di Sdukcapil itu sendiri. Selain itu juga di Sdukcapil data kependudukan itu menjadikan data bahan bakunya itu sendiri karena sebagai kunci identifikasi tunggalnya. Karena dengan NIK itu setiap orang itu dari mulai lahir itu NIK itu sudah satu. Pak Yusuf misalkan, dari mulai lahir sampai nanti meninggal pun NIK-nya tetap aja itu. Tunggal. Tidak bisa dirubah NIK dengan yang baru, pengen NIK apalagi request NIK yang cantik gitu ya. Nggak bisa juga. Karena memang sudah dapatnya seperti itu, given-nya seperti itu NIK-nya itu. Nah, NIK itulah yang akan memverifikasi agar nanti tidak ada duplikasi. Pemilih itu menjadi di sini bisa milih, di sini bisa milih. Dengan NIK itulah dikunci gitu. Bahwa ini domisilinya di sini, dia masih hidup dan statusnya di sistem itu aktif. Makanya di situ divalidasi NIK itu adalah sebagai data tunggalnya. Kemudian selanjutnya data Dukcapil juga menentukan status kelayakan pemilih yang tadi yang saya sampaikan. Dia itu berumur 17 tahun ke atas. Nah, makanya kalau misalnya kami sampai hari H-nya pun ketika kemarin pemilu yang 2024 di bulan Februari ya. Sampai hari H-nya pencoblosan kami membuka layanan. Apa? Karena alasannya ketika warga itu di usia 17 tahun di hari H-nya itu pencoblosan berarti dia mempunyai hak juga. Hak untuk memilihnya itu. Nah, kita kewajibannya kita harus memenuhi haknya itu. Makanya kita selalu membuka tuh sampai di hari H-nya juga layanan. Baik itu yang di dinas, baik itu yang di MPP, baik itu yang di kecamatan, bahkan selain itu kita juga ke lapangan. Barangkali ada haknya yang usia pemula yang masuk 17 tahun di hari H-nya itu sudah berusia 17 tahun, maka kami lakukan perekaman. Ketika direkam, kemudian dicetakkan KTP-nya, dia punya hak untuk mendapatkan itu sendiri. Itu mungkin terus ya selebihnya ya tadi yang telah saya sampaikan bahwa selain mempunyai percepatan terkait dengan pemutakhiran pelayanan, data dan lain sebagainya, ya sesuai dengan undang-undang yang tadi saya sampaikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 khususnya di pasal 58 ayat 4, bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri. Dipergunakannya untuk apa? Ada 5 nih. Yang pertama terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan publik biasanya dipergunakan untuk izin usaha, kemudian juga untuk pelayanan pajak kendaraan, bank, perbankan, dan lain sebagainya.
Yang kedua terkait dengan perencanaan pembangunan. Nah, perencanaan pembangunan terkait dengan perencanaan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Data awalnya itu, dari data kependudukan itu sendiri. Kemudian alokasi anggaran, kemudian DAK, DAU, awalnya juga sama, berdasarkan dari data kependudukan itu untuk perencanaan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempatnya, nah ini, pembangunan demokrasi. Salah satunya itu, untuk data penduduk, potensial pemilih pemilu, kemudian juga untuk penegakan hukum dan lain sebagainya. Itu mungkin kalau misalkan terkait dengan data kependudukan itu seurgent dan sepenting apakah gitu kan. Terus kalau misalnya berhubungan dengan sinergi dan KPU apa? KPU saya pikir juga kalau misalnya KPU tidak akan bisa memproyeksikan ini jumlahnya sekian, dapilnya jumlahnya sekian, kalau misalnya tidak ada data awalnya itu dari data kependudukan. Iya. Nah Pak, terkait ini ada kendala gak sih Pak di lapangan yang misalkan belum terdata atau tidak mengajukan diri nih? Dia sebenarnya punya hak pilih nih. Betul. Nah tapi dia nggak ada pelaporan gitu atau tunggal, nggak ada saudara. Nah itu gimana Pak penyelesaian masalah itu? Nah kalau misalkan dia sebagai warga negara Indonesia, tentunya harus memiliki dokumen negara terkait dengan kependudukannya itu sendiri. Karena dengan memiliki dokumen negara khususnya terkait dengan kependudukan, warga itu pun akan mendapatkan haknya. Kita nggak berbicara dulu kewajibannya ya, berbicara haknya aja. Dengan dokumen kependudukan itu dia mempunyai hak, salah satunya ini. Kita bisa, yang bersangkutan itu bisa memberikan hak suaranya untuk pemilih. Kemudian hak-hak yang lainnya, dia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Yang bersangkutan berhak juga untuk mendapatkan kesehatan. Yang bersangkutan juga berhak untuk mendapatkan bantuan dan lain-lain sebagainya. Nah, dari hak-hak itulah kalau misalkan yang bersangkutannya, biasanya kebanyakannya kalau di kita jarang yang melaporkannya ya. Kayak misalkan yang kelahiran, melahirkan, kadang ketika sudah melahirkan, punya komsen kelahiran sudah aja cukup. Padahal sebenarnya selain itu ada tahapan selanjutnya. Dia itu harus memiliki akta kelahiran. Akta kelahiran itu adalah dokumen negara yang mengesahkan bahwa peristiwa pentingnya ketika dia yang bersangkutan itu lahir, disahkan oleh negara dan tercatat di dalam negara juga. Makanya itu menjadi penambahan jumlah penduduk gitu ya, walaupun satu orang itu menambah jumlah penduduk. Nah, ketika dia menambahkan jumlah penduduk di situ, otomatislah dia hak-haknya itu harus terpenuhi. Nah, kita kan di Sdukcapil juga dengan keterbatasannya Pak Yusuf, ketika ada yang lahir, meninggal, kan kita tidak tahu di Sdukcapil tuh. Kayak misalkan hari ini, misalkan di kecamatan Cikajang ada yang melahirkan, kan kita tidak tahu. Kita juga bukan cenayang juga gitu. Atau hari ini ada yang meninggal juga nih. Di selatan di sana, oh ada 10 orang nih yang meninggal. Enggak juga gitu kan. Nah itulah fungsinya kenapa warga itu harus aktif melaporkan peristiwa pentingnya itu gitu kan ya. Kelahirannya dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu persyaratan lengkap dan lain sebagainya, nanti kita akan tindak lanjuti dan kita keluarkan outputnya nanti dokumen negaranya itu. Peraktaannya, akte kelahiran, akte kematian, dan lain sebagainya. Gitu. Terima kasih Pak Albin atas penjelasannya. Siap. Nah untuk sinergi ini sendiri nih Pak, kan dasar dari si data yang pemilih itu dari pihak ya Pak? Atau dari Sdukcapil dari kependudukan. maksudnya gitu. Nah, gimana sih Pak pembaruan yang di Sdukcapil biar terhadap PDPB ini Pak? Nah, kita kalau misalkan selama ini juga dari awal saya terus mencoba untuk berkolaborasi, bersinergi. Insya Allah kita dari Sdukcapil tidak pernah absen ya Pak Yusuf ya. Dari awal sampai akhir pun gitu ya. Nah, kita mencoba untuk memutakhirkan data. Pemutahiran data itu banyak yang telah kita lakukan gitu ya. Yang pertama terkait dengan ini, kita memutakhirkan data dari semua
421 desa, 21 kelurahan. Ya, dari 42 kecamatan itu. Nah, kita mencoba memutakhirkan dengan caranya seperti apa? Kita melaksanakan roadshow ke 42 kecamatan. Kita melaksanakan juga jemput bola sesuai dengan permintaan dan permohonan dari desa-desa itu sendiri. Selain itu juga kita memiliki juga inovasi layanan lainnya juga yang datang ke rumah-rumahnya secara langsung. Datang juga ke rumah sakit secara langsung. Bahkan kita juga mencoba memutakhirkan dengan mengolah hasil data coklit misalkan yang dari KPU. Makanya ya mungkin ini juga sebagai bukan informasi lah ya sebagai wawasan tambahan juga, bahkan KPU Garut itu kan 2024 menerima penghargaan juga ya. Iya, Pak. Menerima penghargaan tingkat nasional terbaik pertama terkait dengan Data. penyelesaian invalidasi data. Nah, itu terbaik pertama tingkat nasional itu buat KPU Kabupaten Garut. Nah, itu kan tidak lepas juga dari hasil kolaborasi sinerginya kita dengan KPU Garut ya, terkait dengan bagaimana kita cara mengolah dan menyajikan dan lain sebagainya. Kemudian kami coba juga untuk peningkatan partisipasi masyarakatnya, biar masyarakat itu mau untuk membuat dokumen kependudukannya. Kita biasanya di setiap ada kegiatan misalkan Car Free Day, kita hadir di sana. Kemudian kita juga ada lagi yang terkait dengan kita membuat layanan yang datang langsung ke sekolah-sekolah. Ada yang namanya itu, inovasinya itu jerapah jemput bola perekaman ke sekolah-sekolah. Gitu. Jadi insya Allah hampir semua SMA, baik swasta maupun negeri telah kita datangi. Dan kita setiap tahun itu pasti datang ke sekolah-sekolah yang usia 17 tahun langsung kita perekaman, kita cetak, kasihkan langsung hasilnya di situ. Kemudian kita juga ada yang namanya inovasinya mondok pesantren. Jadi melakukan on the spot perekaman pelayanan administrasi kependudukan di pesantren, gitu, on the spot. Jadi di pesantren-pesantren. Karena memang Kabupaten Garut mempunyai kurang lebihnya, gitu ya, kurang lebih informasinya itu ada 1.200 pesantren yang ada di Kabupaten Garut. Nah, kita coba datang juga ke pesantren-pesantren. Dan memang kalau misalnya pesantren kan hampir kebanyakannya itu santri-santrinya itu dari luar Kabupaten Garut yang memang sedikit agak sulit kalau misalnya untuk perekaman gitu ya, karena domisilinya yang dari luar kabupaten. Nah, tapi yang domisilinya Kabupaten Garut, nah, kita biasanya dioptimalkan ya perekaman dan lain sebagainya. Itu beberapa kalau misalkan kita mengupayakan bagaimana caranya kalau misalkan ini kita bisa memutakhirkan data sehingga data yang kita hasilkan itu benar-benar valid. Dan alhamdulillah juga ketika rakor di Bandung ya. Nah, ini saya dengan Pak Yusuf dan siapa satu orang lagi ya? Pak Luluk. Ya, Pak Lulu. Ketika dikumpulkan KPU se-Jawa Barat ya itu ya, seprovinsi Jawa Barat, kemudian dilibatkan juga dengan Disduk Capilnya. Alhamdulillah Disduk Capil Garut hanya potensinya hanya satu ya orang. Duplikasinya. Kemudian kita pas itu juga saat itu kita koordinasi kalau tidak salah berhubungannya dengan Bogor ya, Cimahi ya. Dengan Cimahi kita koordinasi dengan Disduk Capil Cimahi. Domisili yang aslinya yang bersangkutan itu di mana, ternyata berdasarkan kelengkapannya dan evidennya semua ternyata yang bersangkutan itu berdomisili di Garut. Ya sudah, ternyata datanya ada di Cimahi, kita tarik datanya dijadikan di Garut. Selesai di situ, selesai. Alhamdulillah kita yang tercepat juga ya. Istirahatnya juga kita lebih awal daripada yang lain. Karena memang itu hasilnya dari validasi data kita ya lebih optimal dari awal, kita sudah sanding data dan lain sebagainya sehingga pas waktu pelaksanaan kita sudah tidak ada banyak permasalahan lagi. Dan alhamdulillah terbukti dengan 2024 kan kita minim lah gitu ya dengan potensi-potensi terjadinya kisruh lah gitu ya terkait dengan hak pilih dan lain sebagainya gitu. Kita minim alhamdulillahnya di 2024 gitu. Terima kasih Pak, sangat informatif sekali ya Pak. Menambah wawasan untuk teman pemilih nih bahwa ini kependudukan catatan sipil itu sangat berperan penting dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah,
selanjutnya dari sini ada narasumber kedua nih Pak, dari Pak Kadip selaku pimpinan di KPU Kabupaten Garut. Beliau menjabat sekarang sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Pak, Ya, untuk mengenal lebih dalam Pak Kadip, kami persilahkan deh untuk Pak Kadip memperkenalkan diri. gua agak curang ya, giliran Pak Kabin diperkenalkan, giliran saya kenalin diri. Kita tuan rumah Pak. Baik, terima kasih Bu Resip. Perkenalkan, izin, nama saya Yusuf Abdullah, saya Kadif Rendatin KPU Kabupaten Garut. Kalau dengan Pak Hendra, alhamdulillah kita kurang lebih koordinasi hampir dari awal 2024 Pak. Betul. Dari awal 2024 sekarang udah menjelang 2026, berarti hubungan kita itu sudah kurang lebih 2 tahun lah Pak ya. Betul. Berarti lagi matang-matangnya ya. Begitu paling teresip, perkenalannya cukup lah. Nah, baik. Nih Pak Kadip kan selaku ininya yang memegang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan nih Pak. Nah, untuk teman pemilih baru nih Pak, biar lebih mengenal apa sih itu pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Baik, di KPU itu kita diwajibkan dan dipaksa oleh aturan lewat PKPU nomor 1 2025 yang di dalamnya ada tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah konsep di mana kita bisa memastikan DPT itu bukan hanya sekedar pada saat pemilu ataupun pilkada saja. Betul. Tapi kita memastikan DPT itu dari mulai sejak dini, per triwulan kita terus koordinasi. Jadi per triwulan juga kita bisa memastikan DPT Kabupaten Garut itu ada sekian dan penambahan juga pengurangannya itu selalu update per 3 bulan sekali. Dan itu juga sangat menunjang terhadap judul yang kita canangkan tentang sinergitas antara KPU dengan Disdukcapil. Jadi betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid, bahwa saya dan teman-teman yang mengolah urusan data di KPU itu tidak mungkin ada yang bisa diolah tanpa ada data dari Disdukcapil. Yang dalam hal ini lewat Kemendagri lah ya. Tapi kan tetap kalau misalnya kita dihambat koordinasinya sama Pak Hendra kan apa yang bisa kita olah? Sedangkan yang harus kita pastikan ini kan data pemilih si Kabupaten Garut yang dasarnya itu tetap dari data Disdukcapil. Nah makanya saya harus berbaik-baik sama Pak Hendra ini. Saya nggak boleh musuhan lah. Karena sekalinya musuhan, hilang data saya semua itu. Kan kemarin KPU sudah melaksanakan Coktas ya Pak. Betul. Nah, Coktas ini sendiri kan untuk wilayah Garut nih, Yeah. kan luas ya Pak. Nah, supaya tetap terjaga nih akurasi data pemilih di lapangan itu bagaimana nih Pak? Kalau untuk Coktas sendiri karena memang kita kan kekurangan personel Pak ya. Kalau misalnya pada saat pemilu pilkada kita punya tim yang namanya Pantarlih, ada PPS, ada PPK. Sedangkan kita sekarang kan tidak ada tim untuk itu. Sehingga verifikasi yang kita lakukan ke lapangan ini sifatnya sampling. Dari berbagai kategori yang ada di dalam data data pemilih yang kita punya, hasil sinkronisasi dari data Disdukcapil yang kita masukkan ke dalam Sidalih atau sistem data pemilih yang KPU punya, itu kita sampling kategori yang memang sangat potensial untuk kita lakukan pencoklitan terbatas itu. Seperti kemarin kita melakukan Coktas itu ke kategori pemilih di usia di atas 100 tahun. Kalau misalnya secara usia, saya tidak menghambat usia seperti itu masih ada. Alhamdulillah. Cuman kan dengan riwayat hidup orang Indonesia itu kan sudah di atas ini Pak ya, sudah di atas normal mungkin. Sehingga kami merasa bahwa itu perlu dicek secara langsung. Dan kemarin juga hasil cek kita ke lapangan sekitar 83 orang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Garut. Itu kita menemukan ada yang masih hidup atau kategori MS itu sekitar 23 orang Pak Kabin. Dan sisanya sudah dikebumikan. Nah, dari data tersebut
saya juga koordinasi dengan Pak Hendra sebelum kita ngobrol di sini juga saya ngobrol juga di luar bahwa ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah, bentuk sinergitas antara KPU dengan Disdukcapil ya salah satunya itu mengkoordinasikan data yang kami temukan, baik itu invalid ataupun misalnya data yang memang tidak pas atau dalam artian data yang ke kami MS ternyata di Capil TMS ataupun begitu sebaliknya, itu kita koordinasikan dengan Disdukcapil sehingga untuk memutakhirkan data ke depannya untuk DPT itu sendiri kita bisa mendapatkan DPT yang berkualitas. Gitu. Baik, Pak. Nah, terkendala di lapangan nih, Pak. Bisa gak sih masyarakat tuh ke kita langsung gitu, Pak? Apa via Disdukcapil kalau misalkan data kita tidak sesuai nih, data pemilih sama data yang dari Capil sendiri gitu, Pak? Sebetulnya kalau misalnya untuk data kependudukan itu wilayahnya ada di Disdukcapil. Karena kalau kita kan ngolah data yang sudah diolah sama Pak Kabid. Jadi kita udah data mateng lah intinya. Cuman untuk memutakhirkan data ini masyarakat harus ikut peran aktif juga. Termasuk kemarin Pak Kabid izin saya menemukan ada yang masih di kategori usia 100 tahun. Tapi ternyata dia itu tanggal lahirnya 81. Tapi di NIK-nya itu 18. Sehingga kategorinya jadi umurnya kan di atas 100 tahun padahal dia masih muda. Nah, nini teh masih keren muda kan gitu. Nah, ternyata memang apa ya? Untuk data kependudukan ini sendiri pada dasarnya masyarakatnya yang harus tahu bahwa oh data saya salah dan harus diperbaiki ke Disdukcapil. Karena kalau misalnya Pak Kabid tadi juga kan nggak tahu nih orang-orang baik itu yang lahir, yang meninggal, yang datanya salah. Yang tahu kan kita sendiri yang punya data. Nah, itulah perlunya peran aktif dari masyarakat, termasuk untuk kita juga, untuk KPU. Supaya masyarakat memiliki hak memilihnya, berarti kan harus memastikan mereka juga terdaftar. Bukan hanya sekedar terdaftar di KPU, tapi terdaftar juga menjadi warga negara Indonesia. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas informasinya. Nah, untuk teman-teman pemilih juga, apabila ini pesan dari Pak Kadip atau Pak Kabid juga ya, untuk pemutakhiran data apabila ada kesalahan itu bisa langsung lapor lah gitu. Jadi teman pemilih datanya selalu up to date ya Pak. Seperti itu Pak. Bisa dikatakan seperti itu. Ya Pak ya? Betul. Menarik sekali ya Pak. Dari sisi Disdukcapil, memastikan data penduduk tuh valid dan selalu diperbarui ya Pak. Betul. Nah, kalau dari sisi KPU sendiri, data yang dari Capil itu sendiri sebagai bahan untuk jadi daftar pemilih Betul. Kabupaten Garut. Nah, sinergi inilah yang harus tetap dijaga ya Pak, supaya si pemilih itu daftarnya selalu akurat dan sinkron ya Pak. Ya. Nah, terima kasih Pak. Nah, sebelum kita mengakhiri acara podcast kali ini, kami persilahkan kepada Pak Kabid maupun Pak Kadip, apa sih harapan untuk PDPB mendatang Pak? Kami persilahkan Pak Kabid. Enggak. Jadi sebagai apa ya, ini pesan penutupnya mungkin ya. Nah, sekali lagi saya pengen menegaskan bahwa keberhasilan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini bukan hanya tugasnya KPU saja. Bukan hanya tugasnya Disdukcapil saja. Tapi ini tugas kita semua gitu ya. Dari mulai kolaborasi seluruh pihak, dari mulai penyelenggara, kemudian juga pemerintah daerah, kecamatan, desa, bahkan warganya itu sendiri gitu ya. Karena ini menjadikan poin pentingnya terkait dengan pemenuhan data itu sendiri. Kemudian poinnya semakin tertib masyarakat ya dalam melaporkan peristiwa kependudukan, semakin akurat juga data yang kami hasilkan gitu ya bagi Disdukcapil gitu ya. Jadi aktifnya warga otomatis akurat dan validasi datanya pun bisa dipertanggungjawabkan dan lebih baik. Kemudian secara kualitasnya pun
nanti pemilu yang akan datang itu akan lebih baik juga, Betul. gitu kan ya. Maka oleh dari itu mari kita bangun sinergi yang makin kuat untuk menghadirkan pemilu yang jujur, inklusif, dan bersinergitas khususnya di Kabupaten Garut. Gitu poinnya. Terima kasih Pak. Nah, Pak, silahkan Pak Kadip. Harapannya apa? Harapan saya sederhana mungkin ya, karena memang untuk urusan data itu ada di beliau kebijakannya. Jadi kalau misalnya pesan saya untuk para teman pemilih, jangan lupa selalu cek data pribadi, masih terdata atau tidak ke dalam DPT kita dengan cara cek DPT online. Jadi tinggal di searching aja, Betul. masih tetap caranya sama. Cek DPT online, nanti tinggal dimasukkan NIK, nanti tinggal lihat apakah masyarakat itu terdaftar atau tidak. Kalau misalnya belum terdaftar, silahkan hubungin kami. Bisa langsung hubungi Pak Kadip apa si Dalih Pak? Hubungi saya dulu, baru ke si Dalih. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Kabid sama Pak Kadip atas informasinya terkait pemutahiran data pemilih berkelanjutan dan sinergi antar instansi ya Pak. Ya, terima kasih. Diskusi hari ini benar-benar menggambarkan sinergi antar kedua instansi ya. Nah, untuk teman-teman pemilih juga kami mengajak agar memperbarui data pribadi apabila ada kesalahan atau misalkan pembaruan supaya daftar pemilih di KPU itu terbaru dan bisa digunakan untuk DPT selanjutnya. Sampai di sini podcast KPU Kabupaten Garut dan terima kasih kepada narasumber. Sama-sama. Hatur nuhun. Sama-sama. Hatur nuhun. Nah, jangan lupa like dan subscribe YouTube KPU Kabupaten Garut. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Resip Elpapi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.